Ternyata wajah Firaun itu betul-betul mirip dengan seseorang yang ada di Indonesia ini. Ternyata wajah Firaun itu betul-betul mirip dengan seseorang yang ada di Indonesia ini. Ternyata wajah Firaun itu betul-betul mirip dengan seseorang yang ada di Indonesia ini. Ternyata wajah Firaun itu betul-betul mirip dengan seseorang yang ada di Indonesia ini. Ternyata wajah Firaun itu betul-betul mirip dengan seseorang yang ada di Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik. Tahu kan Bu? Tahu kan Pak? Tahu kan pemuda-pemudi sebangsa setanah air? Siapa yang dimaksud oleh Ustadz Kadrun tersebut? Siapa yang dimaksud oleh Ustadz HTI tersebut? Siapa yang dimaksud oleh Ustadz pendukung Anies Baswedan tersebut? Katanya Fir'aun ini mirip seseorang yang ada di negara ini. Kalau kita mau lihat jejak digital dari Ustadz-Ustadz Kadrun ini, mereka menyebut dengan jelas bahwa Jokowi itu seperti Fir'aun. Dan kita bisa melihat gunjingan-gunjingan para Kadrun itu mengatakan bahwa orang yang mirip Fir'aun itu adalah Jokowi. Bahkan Agim pun pernah bilang bahwa Jokowi ini mirip Fir'aun. Ustadz yang barusan pun bilang bahwa Fir'aun ini mirip Jokowi. Ini Ustadz Zulkifli, Ustadz Zulkifli, Ustadznya HTI PKS ini, pendukungnya Anies Baswedan. Pantas nggak Ustadz ngomong kayak gitu? Pantas nggak seorang Ustadz ngomong kayak gitu? Pantas nggak seorang Ustadz ngomong kayak gitu? Nggak pantas. Mereka memang menjadikan tempat pengajian, masjid sebagai tempat buang kotoran. Ini adalah bukti buat rakyat Indonesia sebagai hadiah Idul Fitri, bagaimana ulama-ulama Kadrun, ulama-ulama brengsek ini buang kotoran di pengajian, buang kotoran di masjid, tebar ghibah, tebar fitnah, tebar kebencian, tebar hoak. Mereka ingin menggulingkan Jokowi dan ganti sistem. Mereka ingin melakukan kudeta dan ganti sistem. Bagaimana caranya? Pertama, membuat umat Islam khususnya rakyat Indonesia pada umumnya benci kepada Jokowi. Kalau sudah benci bisa digerakkan, maka nanti akan terjadi demo berjilid-jilid untuk menurunkan Jokowi. Namun sayang kemarin gagal. Dan yang kedua, mereka melakukan provokasi kepada umat Islam, kepada rakyat Indonesia, sambil memberikan sebuah maklumat kepada Presiden agar segera mengganti sistem dengan khilafah. Kalau ini gagal dan Presiden tidak mau mengikuti kemauan mereka, cara satu-satunya itu adalah menangkan Anies Baswedan. Karena Anies Baswedan ini maskotnya khilafah. Calon presiden khilafah, calon presiden EPI, calon presiden MUI, calon presiden pendukung Rizik, pendukung Bahar. Satu-satunya harapan terakhir supaya khilafah semakin jaya, semakin berkembang, supaya HTI muncul lagi, supaya EPI muncul lagi, cuma ada di pundak Anies Baswedan. Coba perhatikan. Sampai segitunya mereka pontang-panting, jungkir balik ingin memenangkan Anies Baswedan. Jadi satukan kekuatan, satukan hati, pemikiran, lisan dan perbuatan. Jaga tanah air kita, jaga bangsa kita, jaga bahasa kita, jaga negara ini, jaga Pancasila ini, jaga sistem ini, jaga pemerintah ini dari musuh-musuh yang nyata yang berkedok Islam, berbenderakan khilafah. Umat muslim, umat non muslim harus bersatu. Negara kita dalam ancaman, dan ini sangat serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akibat dampak dari pandemi yang belum sepenuhnya pulih. 4. Bahwa seluruh problem ekonomi yang dihadapi negara sepertinya dapat diselesaikan dengan mudah jika negara mengambil Islam sebagai solusi. Ketiga, menyampaikan seruan kepada Presiden Republik Indonesia, DPR RI, dan seluruh rakyat Indonesia
untuk mengambil Islam sebagai solusi, menerapkan syariat Islam secara kafah sebagai solusi bagi seluruh problematika yang menderita negeri ini. Video ini nanti juga sampai kepada Pak Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Pak Mahfud MD, sehingga berkenan untuk menjadwalkan pertemuan dengan kami, kalaulah tidak bersama seluruh kementerian atau lembaga yang terkait untuk membincangkan khilafah, paling tidak dengan Pak Menteri, bahkan kalau bisa ditindaklanjuti dengan simposium nasional untuk membahas proposal khilafah. Proklamirkan dirinya sebagai ketua dari organisasi yang sudah dibubarkan oleh pemerintah dan sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang di negara ini. Anak-anak buahnya menginjak-injak poster Presiden Republik Indonesia. Apakah mereka bukan penjahat, bapak-bapak? Mereka membuat marwah bangsa Indonesia ini terinjak-injak. Wibawa bangsa Indonesia ini terinjak-injak. Ulah-ulah mereka seolah-olah negara ini tidak punya kedaulatan sama sekali, seolah-olah negara ini tidak punya wibawa sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik. Mereka sudah semakin berani, mereka sudah semakin binal, mereka sudah semakin bebal. Benar Mas Bro, wibawa negara diinjak-injak, wibawa negara dicabik-cabik, wibawa negara diobrak-abrik, wibawa negara dicincang. Kemana Polri? Kemana TNI? Kemana BIN? Bukankah mereka merupakan garda terdepan untuk bela negara? Bukankah tugas mereka mengorbankan nyawa demi negara? Apa harus rakyat yang ambil peran? Apa harus rakyat yang ambil peran? Apa harus rakyat yang angkat senjata? Bangsat-bangsat khilafah dibiarkan, bangsat-bangsat khilafah dibebaskan. Mencuci otak rakyat Indonesia, mencuci otak umat Islam untuk benci sama pemerintahnya. Perhatikan, perhatikan. Foto presiden sudah diinjak-injak. Foto presiden sudah diinjak-injak. Artinya harga diri bangsa dan negara ini sudah diinjak-injak. Masa kita harus diam? Masa kita harus terus bengong? Kemana TNI? Kemana Polri? Kemana BIN? Bukankah ini tugas kalian? Kalau kalian sudah tidak sanggup, biar kami yang ambil peran. Betul, kami sudah gerah. Katanya mereka sudah dijadikan ormas terlarang di bumi Indonesia, sudah dibubarkan. Tapi kenapa mereka bergerak masih begitu bebas, masuk ke semua sektor, masuk ke semua bidang, mencuci otak semuanya? Kalau ini terus dibiarkan, 2024 Indonesia tamat. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, bukti-bukti sudah lengkap. Jika TNI Polri BIN masih diam, saatnya kita tumbangkan boneka HTI, boneka EPI, boneka Cikeas Cendana Kala Bakri, Anies Baswedan, yaitu Anies Baswedan, rontokan di 2024. Partai-partai pendukungnya hancurkan, jangan kasih suara. Kalau partainya kalah suara, kalau bonekanya kalah suara, Indonesia selamat. Ayo kita lakukan gerakan Sumpah Pemuda Jilid 2. Jika negara masih diam, kita yang harus bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.